tetap bisa berjalan bisnis ini seperti itu. Biasanya yang bikin kendor semangat itu pertama karena ketidakjelasan ya, ketidakjelasan pembagian, entah itu pembagian wilayah kerja ataupun pembagian wilayah keuangan. Kembali ke visi tadi, visinya apa, target jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa, kemudian kemampuan finansial kita berapa, aset kita berapa, kita tahu kan. Ternyata untuk membuat peternakan yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Hari ini kita akan melanjutkan sesi yang lalu, yakni mengenai partner. Jadi kita akan mengulas kembali mengenai bagaimana berpartner dengan baik untuk memulai bisnis peternakan tentunya. Dan kita masih bersama Ibu Firta Krisnadewi. Kita akan masih bahas ini dengan beliau. Tentunya dengan segudang pengalaman beliau, nanti kita akan sedikit untuk belajar, jadi biar kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Baik, selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? pagi Bara, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan dari sesi yang sebelumnya Bu, mengenai partner atau bekerja sama dalam memulai usaha peternakan tentunya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan. Kalau kemarin kan kita membahas mengenai apa saja fondasinya dan mungkin masalah-masalah apa yang akan dihadapi seperti itu. Nah, untuk kali ini mungkin lebih banyak mengenai solusi. Jadi solusi apa? Kan semua masalah pasti ada solusinya. Nah, mungkin masalah yang pertama yang sering dihadapi itu ketika memulai berpartner dalam membangun usaha itu kan banyak orang yang semangat berapi-api dan nanti di akhirnya juga agak melempem, semangat menurun terus melempem seperti itu. Nah, kalau bahasa Jawanya itu over belara. Nah, itu bagaimana cara mengatasi hal itu agar tidak terjadi? Sebenarnya tidak hanya masalah berpartner ya. Semua hal dari kita itu senang dengan sesuatu yang baru. Tapi kalau sudah makin usang, makin membosankan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya nafas itu tetap sehat gitu sampai akhir gitu. Maka sebenarnya ketika bisnis itu berjalan dengan baik, kemudian dia juga tidak stuck di satu bisnis itu terus, tapi dia tumbuh ya. Jadi kalau bisnis itu tumbuh, maka semangat juga akan tumbuh. Yang membuat kita seringkali menjadi lemes gitu ya, atau menjadi semangatnya berkurang, itu karena ya kita stuck aja di situ terus ya. Dari dulu ternak domba terus, tapi tidak ada kemudian peningkatan, entah itu peningkatan jumlahnya, entah itu penambahan produknya, entah itu perluasan pasarnya, itu nggak ada. Sehingga akhirnya ya gitu aja, rutinitas kan akhirnya lama-lama membosankan. Makanya sebaiknya ketika kita membuat peternakan gitu ya, itu bangunlah visi yang panjang gitu. Jadi kita tidak hanya berhenti di satu tempat, tapi setelah kita sukses di sini, misalnya nih, saya akan membangun peternakan yang serupa di tempat lain, sehingga orang yang kita ajak kerjasama ini mungkin kan akan tambah semangat. Kita punya cabang loh di tempat lain misalnya, yang sebelumnya dia bekerja di situ diminta untuk membantu pembukaan di sana, nanti kalau udah sukses dia buka lagi di tempat lain, sehingga dia akan ada semangat baru. Kalau dia di situ terus ya dia bosan lama-lama. Jadi harus ada sesuatu yang baru. Bisnis harus tumbuh. Jadi pada intinya adalah bisnis harus tumbuh dan memang harus mempunyai plan ke depan itu benar-benar yang mengasikkan itu ya, bukan yang monoton itu. Nah, ketika sudah berjalan itu kan ketika berpartner minimal 2 orang aja. Ketika katakanlah sampel 2 orang. Ini kan pasti dalam perjalanannya nanti ada salah satu yang kendor, salah satu yang mungkin semangatnya berkurang seperti itu. Nah, mungkin bagaimana tips dari Bu Vita agar hal itu bisa diminimalisir dan mungkin saling bahu-membahu dalam hal ini untuk meningkatkan semangat dan tetap bisa berjalan bisnis ini seperti itu.
biasanya yang bikin kendor semangat itu pertama karena ketidakjelasan ya, ketidakjelasan pembagian, entah itu pembagian wilayah kerja ataupun pembagian wilayah keuangan. Nah, itu nanti biasanya yang merasa dirugikan, dia merasa terus kemudian turun semangat gitu. Atau memang tipikal kembali karakter orang ya, kan ada karakter orang yang kita tidak bisa memaksakan orang itu harus sama ya, tidak semua orang itu harus semua harus seperti saya, kan nggak bisa. Ada tipe-tipe orang yang memang mereka senang dengan sesuatu yang baru, tapi kalau sudah dia akan berpindah ke kegiatan yang lain. Nah, ini biasanya kalau kita berpartner dengan orang seperti itu, kita merasa ditinggalkan. Nah, sehingga makanya dari kemarin kita sampaikan kalau kita mau berpartner, lihat visi dari awal. Kalau dia ternyata visinya memang pokoknya yang penting saya nanti buka, kalau udah jalan saya tinggal. Kan dari awal sudah disampaikan begitu, kan kita akhirnya berjaga-jaga. Nah, beberapa hal seperti tadi itu yang perlu memang dari awal kita siasati gitu kan. Apakah misalnya tadi masalah pembagian kerja tadi ya, pembagian kerja atau pembagian keuangan itu diperjelas dari awal. Misalnya yang bertugas untuk memantau setiap saat di sini siapa? Karena dia bertugas memantau setiap saat, kan mungkin akan ada dampak finansial. Misalnya karena dia tidak tinggal di situ, maka dia berhak mendapatkan dana transportasi, misalnya ada tambahannya seperti itu. Jadi tidak, loh kan ini bisnis kita, ya udahlah, lihat-lihat aja gitu. Sementara yang satunya memang dia tidak setiap saat ada di situ, misalnya dia di luar kota misalnya kan, akhirnya mengatakan bahwa kan ini bisnis kita bersama, padahal kan dia untuk berjalan, untuk monitoring, dia butuh langkah untuk ke sana. Jadi dari awal kesepakatannya harus jelas. Ya, lagi-lagi kembali ke kesepakatan tadi ya. Dan memang kadang kan memang orang itu membelot dalam berpartner ini bukan karena kesalahan yang begitu besar, cuman karena keretakannya sedikit itu akan menjadi retakan yang besar seperti itu. Nah, kembali lagi ke karakter ya. Kan kadang dalam berpartner ini kan bermacam-macam karakter. Ada yang karakternya strict, profesional seperti itu, ada yang sebenarnya baik tapi nggak enakan. Nah, itu apakah ini bisa berpengaruh negatif, Bu, berpartner dengan orang yang nggak enakan seperti itu? Kalau tidak ada SOP sangat berpengaruh. Itulah kenapa kalau kita punya bisnis harus ada sistem. Karena sistem itu akan menjadi jalan tengah buat semuanya. Mau dia galak, mau dia itu baperan, mau dia itu nggak enakan, mau dia itu apa adanya. Dengan adanya SOP itu kan semacam hukum lah ya. Hukum yang akan ditaati oleh semua pihak. Nah, kalau di dalam bisnis ya SOP itu, sistem itu. Dia nggak enakan, tapi karena ada sistem yang seperti ini harus begini, mau nggak mau kan harus kerjakan. Misalnya salah satu tugas dari direktur operasional itu adalah, misalnya dia sebagai direktur operasionalnya, yang satunya dia mungkin menjadi komisarisnya misalnya, karena dia punya tugas untuk mengamankan aset misalnya kan, berarti ketika ada SOP yang bagian aset kok dia misalnya nih ada kandang rusak tidak segera diperbaiki, makanya direktur operasional ini kan yang harus punya tugas untuk, karena dia punya tugas mengamankan aset kan, berarti ada kandang yang rusak nggak segera diperbaiki, dia harus segera memberikan peringatan kepada bagian itu misalnya kan, mengingatkan misalnya, karena kalau tidak diingatkan kan nanti kandang cepat lebih rusak, lebih parah lagi misalnya, contohnya. Jadi nggak enakan ataupun apa adanya itu bisa kita kelola dengan sistem tadi, dengan SOP yang jelas. Itu yang menjadi ya harus ada di semua tempat, harus ada gitu. Ya, memang lagi-lagi SOP dan sistem itu menjadi peranan yang sangat penting. Berarti pada intinya itu ketika sudah disusun SOP dan sistem yang baik, karakter seperti apapun nggak akan jadi masalah ya, Bu? Tidak akan jadi masalah asal itu jalan, SOP-nya jalan. Kalau cuma SOP-nya coba jadi berkas ya enggak gitu. Tapi kalau SOP-nya itu jalan, semua berada pada SOP-nya, makanya nanti bergerak dengan ini semestinya gitu. Kecuali orang-orang yang licik ya, Bu. Kalau orang licik itu memang ya sudah di luar itulah ya. Mensiasati. Itu kan memang orang hidup itu katanya
butuh kemudahan, maka dia mensiasati hal yang sulit untuk menjadi mudah kan seperti itu. Iya, cuman kan memang tadi kembali lagi dengan di SOP dan sistem tadi kan memang bisa meminimalisir terjadinya crash ataupun perpecahan tadi. Nah, selanjutnya kan ketika berpartner kan tidak hanya 1-2 orang, mungkin ada banyak orang. Nah, itu menurut Bu Vita sendiri lebih bagus ketika partner dengan banyak orang atau sedikit tapi solid. Mengingatkan kemarin kita bahas ketika tim ya Bu, kita membentuk tim dalam satu perusahaan kan itu owner tunggal tapi punya tim. Kan itu kan semakin banyak tim kan berarti semakin banyak yang bisa dikerjakan. Semakin banyak yang bisa kita lakukan dan untuk menjadi usaha itu lebih besar kan lebih bagus. Cuman ketika ini berpartner, apakah sama hukumnya atau apakah sama yang akan terjadi ketika ini bisa dilakukan dengan banyak orang? Tergantung bentuk usahanya ya. Kalau kita mau menjadikan partner itu hanya sebagai pemilik modal, nanti akan berbeda dengan ketika partner ini dia juga intervensi dalam kebijakan. Karena nih kita kalau pemilik modal kan berarti nanti sistemnya saham saja. Jadi yang ikut menentukan arah kebijakan perusahaan adalah pemilik saham mayoritas saja. Sementara yang tidak mayoritas maka dia cuma hanya invest uang saja. Nah, kalau seperti itu bisa saja kan lebih banyak orang, lebih banyak modal yang masuk gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ini memang targetnya adalah untuk ikut menentukan arah kebijakan ke depan, maka tidak perlu terlalu banyak orang gitu. Ya beberapa orang itu cukup gitu untuk saling memberi masukan. Tapi terlalu sedikit juga risikonya ya besar juga gitu. Ya tadi intinya di awal saja, kesepakatan di awal seperti apa. Kita membutuhkan dana berapa? Ini kan kita bisa mengukur nih. Wah, ternyata kita berdua cuma punya modal sekian. Berarti kan kita harus melibatkan pihak lain misalnya. Jadi kembali ke visi tadi. Visinya apa? Target jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa, kemudian kemampuan finansial kita berapa, aset kita berapa, kita tahu kan ternyata untuk membuat peternakan yang terintegrasi dengan tanaman pangan dan sebagainya kita membutuhkan lahan sekian hektar. Dengan lahan seperti itu kita membutuhkan apa saja, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa saja, kan itu nanti jadi ketahuan kan. Oh ternyata kita membutuhkan dana yang luar biasa besar, sementara saat ini kita baru punya dana sekian. Kalau misalnya kita usahakan pakai dana kita sendiri, kira-kira akan mencapai pada saat tahun keberapa misalnya kan. Tapi kalau kita punya investor pihak lain, kita akan mencapai pada tahun kesekian. Kalau kita nambah investor, pemasukan kita akan tambah berapa. Kalau kita hanya berdua saja, misalnya, kita kira-kira sampai tahun ke depan ini, 2 tahun atau 3 tahun ke depan ini, kira-kira kita akan mendapatkan tambahan income berapa. Nah itu kan nanti kan hitung-hitungannya masing-masing orang itu akan berbeda, masing-masing usaha itu akan berbeda, akan melibatkan 2 kah, 3, 4, 5 atau 10, itu pertimbangannya sendiri-sendiri. Tapi yang penting adalah tadi ketika kita berpartner sejak awal itu memang sudah ada kesamaan visi, sudah ada kejelasan target usaha yang akan kita buat itu apa gitu. Jadi memang ya harus diselesaikan di awal ya, katakanlah bahasa kasarnya itu kalau berantem di awal dulu. Jadi memang kalau memang mau pecah itu pecah di awal dulu untuk meminimalisir ketika sudah berjalan seperti itu. Nah untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir saya itu kan ini banyak sekali kasus ya mengenai saya punya uang, si A punya ilmunya, terus si A punya koneksi lagi, si B punya koneksi. Nah itu menurut Bu Vita apakah dalam berpartner itu harus beraneka ragam seperti itu atau harus memiliki skill atau paling enggak setara, modal semua, skill semua, atau seperti apa yang ideal? Karena kan memang ya tadi untuk menghindari crash tadi itu seperti apa yang baik? Yang jelas gini, usaha itu kan kumpulan orang-orang ya, yang mungkin bisa jadi saling melengkapi. Yang satu punya modal, yang satu punya ilmu, yang satu punya tenaga. Nah, bisa jadi saling melengkapi seperti itu. Tetapi dari awal harus jelas. Kalau dia punya modal, itu nanti hak dia atas usaha ini seberapa.
Kalau dia punya ilmu, hak dia atas usaha ini seberapa? Kalau dia punya tenaga, hak dia atas usaha ini seperti apa? Misalnya nih, yang punya tenaga, ya udah kamu digaji bulanan. Karena kamu punyanya cuma tenaga, nggak punya ilmu, nggak punya duit gitu kan? Ya, digaji bulanan sebagai manajemen operasional. Yang punya ilmu, nah ini dijadikan apa misalnya? Oh, dia dijadikan direkturnya, penanggung jawab operasional seluruhnya, karena dia punya ilmu misalnya. Nah, dia mau diberikan apa? Digaji. Kalau ternyata, wah, ilmu saya terlalu tinggi kalau cuma digaji, ya udah berarti digaji plus dia mendapatkan bagi hasil sekian misalnya. Dengan yang punya modal, kan nanti dia akan ngitung-ngitung kan, kalau dengan kita meng-hire orang yang punya ilmu tadi, kira-kira dia menghasilkan uang berapa setiap bulan gitu. Jadi kita nggak cuma, oh ini kayaknya cocok ini jadi partner saya karena dia punya, misalnya baru lulusan peternakan, wah ini kan ada lulusan peternakan, kamu punya ilmu, saya punya uang, kita bikin peternakan. Tapi kita sendiri yang punya uang itu tidak mengukur kemampuan kita juga, atau bara yang punya ilmu tidak mengukur kemampuan juga. Nah, itu kan akhirnya juga sama aja gitu kan. Makanya di awal harus sudah jelas, sehingga nanti ketika perjalanan itu udah nggak ada lagi, kok dia dapatnya banyak, kok saya dapatnya sedikit gitu ya. Terus enak banget dia cuma ngasih duit tapi nggak tahu seberapa lelahnya kita di lapangan misalnya. Jadi memang ya harus jelaskan dari awal, harus terbuka dari awal. Nah, mungkin terakhir pesan dari Bu Vita, kan banyak sekali kendala yang mungkin kita temukan dalam obrolan kita kali ini. Apakah untuk memulai bisnis peternakan dengan berpartner itu untuk saat ini dan ke depan itu apakah masih relevan? Pertanyaannya agak susah ya, maksudnya susah itu gini, banyak orang yang bersemangat sekali untuk berpartner gitu ya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya itu sebelum saya bisa membuktikan diri saya itu sanggup, saya belum berani berpartner dengan orang lain gitu. Nah, tapi kan bisa jadi ada teman-teman yang lain tidak seperti itu. Pada dasarnya mau berpartner atau tidak itu kejelasan di awal seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, kalau memang yang karakternya mirip-mirip dengan saya, mentalnya terlalu lemah, terlalu nggak enakan sama orang gitu, saran saya mulailah usaha dari dana yang kita punya. Nanti kalau kita itu sudah punya produk, kita punya kualifikasi, uang itu datang ke kita kok. Berapa banyak orang yang menawarkan investasi ke Sinatria gitu ya, nggak hanya dari dalam negeri, bahkan beberapa dari investor dari luar negeri kan ngejar kita juga gitu ya. Karena apa? Karena mereka lihat performance kita, kemudian oh ternyata memang Sinatria Farm itu layak untuk diberikan investasi, maka mereka akan investasi kita. Jadi kita membuktikan diri dulu, baru orang lain akan ikut pada kita. Dan itu keuntungannya kalau misalnya mau sendiri itu seperti itu ya. Kita bisa menghargai diri kita lebih tinggi dibandingkan ketika kita bareng dengan yang lain. Itu kalau karakternya mirip-mirip dengan saya ya. Tapi kalau karakternya adalah teman-teman itu memang sudah punya kemampuan bargaining yang baik, kemudian punya teman yang memang sekiranya itu dia bisa diajak bersama-sama seterusnya. Nah, itu saran saya adalah seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa dari awal harus sudah jelas, kesepakatannya jelas ada, dilegalkan kesepakatannya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah. Luar biasa sekali Bu, memang dalam berpartner ini sangat kompleks. Usaha peternakan sendiri saja sudah kompleks, apalagi kita berpartner dalam memulai ini. Jadi memang harus lebih banyak hal-hal yang harus disiapkan, dan tentunya bukan hanya soal ternak dan peternakan, melainkan juga hubungan baik antara sama manusia tadi. Nah, baik, mungkin itu teman-teman semuanya, tetap pantengin terus channel Sinatria Academy, karena memang di channel ini kita akan banyak ngobrol, banyak berdiskusi mengenai usaha peternakan secara umum. Jadi memang bila teman-teman ingin memulai peternakan, sangat cocok sekali untuk dijadikan salah satu referensi untuk menjadikan gambaran untuk memulai usaha peternakan teman-teman semuanya. Mungkin sekian untuk podcast hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.